semua. Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Sehat? Ada yang sakit? Tidak, Pak. Syukurlah kalau begitu. Oke, baik. Pada pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang kita pelajari adalah menyimpulkan isi teks eksposisi. Nah, baik. Sebelum Bapak menjelaskan apa itu teks eksposisi, tentu saya juga mau bertanya ini kepada anak-anak saya semua. Mana tahu pernah dipelajari mengenai teks eksposisi? Apakah ada di antara kalian yang tahu apa yang dimaksud dengan teks eksposisi ini? Ada? Saya, Pak. Oh, silakan. Baik, teks eksposisi ini merupakan teks yang berisi tentang argumentasi untuk meyakinkan para pembaca ataupun orang lain. Terima kasih, silakan duduk. Baik, benar apa yang disampaikan oleh teman bahwa teks eksposisi ini adalah argumentasi untuk meyakinkan suatu pembaca atau orang lain. Nah, bagaimana cara meyakinkan pembaca atau orang lain? Nah, kalau misalnya di dalam konteks pembelajaran, apa yang seharusnya kita memberikan argumentasi? Nah, sebagai bahan pendukung kita adalah misalnya seperti begini. Juli Jati ini mengatakan, saya tidak setuju mengenai ini, bahwa teks eksposisi ini adalah untuk meyakinkan orang lain. Nah, bagaimana cara kita meyakinkan pembaca itu adalah dengan cara kita mencari berbagai bahan atau sumber alasan kita. Nah, sehingga nanti apa yang kita sampaikan itu orang lain menerima. Nah, cara dia menerima itu adalah ini karena dia memberikan banyak bukti yang cukup kuat. Nah, misalnya menurut ahli berapa kan dia kalau misalnya di bidang studi di kuliah. Nah, sekarang setelah kita sudah mengetahui apa itu teks eksposisi, nah sekarang kita akan masuk ke dalam materi bagian yang pertama, yaitu bagaimana menyimpulkan. Nah, yang pertama yaitu menyimpulkan. Nah, setelah kita sudah mengetahui teks eksposisi ini, nah tugas kita sekarang adalah bagaimana cara menyimpulkan isi teks eksposisi. Nah, di sini sebenarnya ini gampang sekali. Kalau anak-anak kami mau belajar, ya, kalau mau serius mendengarkan ini, cara kita menyimpulkan isi teks eksposisi itu ada dua. Yang pertama yaitu gagasan umum, dan yang kedua adalah gagasan khusus. Nah, yang termasuk di dalam gagasan umumnya, coba anak-anak kami lihat LKPD elektronik yang telah Bapak buat di dalam HP, coba dibuka. Nah, di situ kita bisa menyimpulkan bahwa dalam gagasan umum ini adalah gagasan yang menjadi dasar pengembang suatu paragraf. Nah, bisa dikatakan dengan ide pokok, tapi ada sedikit perbedaannya. Ya, kalau disebut dengan gagasan umum adalah apa yang menjadi awal atau dasar yang menjadi sebuah cerita itu terbentuk. Misalnya kita mengangkat satu topik, misalnya hutan gundul. Nah, itu yang menjadi gagasan umumnya. Nah, apa yang menjadi gagasan khususnya? Misalnya, hutan gundul di Indonesia disebabkan oleh manusia yang sewenang-wenang membakar hutan sembarangan sehingga mengakibatkan ribuan hektar gunung atau perkebunan warga akan hangus karena kebakaran itu. Nah, itu yang menjadi sebuah gagasan khususnya. Nah, setelah kita sudah mempelajari bagaimana cara menyimpulkan isi eksposisi, ada dua gagasan umum dan gagasan khusus. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bagian nomor 2. Apa itu? Yaitu jenis-jenis. Nah, dalam menyimpulkan isi teks eksposisi ini ada jenis-jenis paragraf berdasarkan gagasan umumnya. Nah, terbagi lagi atas 3 ini. Nah,
Yang pertama yaitu paragraf deduktif. Yang kedua adalah paragraf induktif. Ya, silakan dilihat di LKPD elektronik yang telah Bapak buat. Induktif. Yang ketiga adalah paragraf campuran. Nah, ketiga jenis paragraf ini berdasarkan gagas umumnya dapat kita ketahui, dapat kita simpulkan, dapat kita menyimpulkan isi teks eksposisi tersebut. Yang pertama, paragraf deduktif. Nah, paragraf deduktif adalah gagasan suatu paragraf yang terdapat di awal kalimat. Nah, sebuah cerita. Nah, misalnya kita membuat sebuah cerita. Nah, supaya kita bisa mengetahui di mana letak paragraf deduktifnya, itu adalah di awal, ya, di awal suatu paragraf. Misalnya kita mengerti seperti contoh tadi seperti hutan gundul. Nah, contohnya seperti hutan gundul di Indonesia yang diakibatkan oleh manusia yang sewenang-wenangnya membakar itu sembarangan. Maka itu yang menjadi paragraf utamanya. Berarti itu yang dimaksud dengan deduktif. Nah, sementara kalau dia dikatakan paragraf induktif, dia itu berasal dari akhir sebuah cerita. Bapak telah memberikan contoh di dalam situ. Bapak sudah tebalkan ya di halaman nomor 5 apa yang dimaksud dengan paragraf induktif itu Bapak sudah tebalkan di bagian akhir kalimat. Coba dibaca-baca sebuah cerita tersebut ya. Di situ terdapat paragraf induktif ini dalam sebuah cerita di paling akhir. Nah, kalau dia dikatakan paragraf campuran, dua-duanya dia berasal dari awal sebuah cerita atau di awal sebuah paragraf. Dia juga berada di akhir sebuah cerita atau di akhir sebuah paragraf. Nah, berarti dia bisa ambil ini semua kalau dikatakan campuran dalam sebuah cerita. Nah, jadi itu dia bagaimana cara kita membedakan di mana letak paragraf deduktif, di mana letak paragraf induktif, dan di mana letak paragraf paragraf apa? Campuran. Nah, jadi itu dia. Nah, untuk ini ada yang perlu dipertanyakan. Ada? Oh, tidak. Berarti kalau tidak ada, berarti sudah dimengerti ya semua ini ya? Sudah, Pak. Oke, karena sudah dimengerti apa materi yang kita pelajari hari ini, maka yang menjadi tugas kelompok kita adalah yaitu bagi kita menyimpulkan. Yang pertama, kita mencari tahu di mana letak gagasan umum dalam sebuah cerita. Nah, di sini nanti Bapak akan membagi-bagikan ya siapa saja yang mencari gagasan umumnya dan siapa saja juga yang mencari gagasan umum berdasarkan paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Nah, baik, Bapak akan membagi-bagikan tugas kepada anak-anak kami semua. Untuk anak kami metal, silakan dicari gagasan umum dalam sebuah cerita di halaman nomor 6. Ada di LKPD yang telah Bapak buat. Silakan dibaca-baca dan dicari di mana letak gagasan umumnya. Nah, untuk anak kami unit Yati, tugasmu adalah cari gagasan umum berdasarkan paragraf yang 3 ini, deduktif, induktif, dan campuran. Ada di halaman nomor 5. Di situ nanti ada sebuah cerita di situ, silakan dicari ya, dan tentukan di mana letak paragraf gagasan umumnya berdasarkan yang ketiga ini. Jadi Bapak akan memberikan waktu selama 2-3 menit untuk dicari. Bapak akan memilih satu persatu ya, di mana letak yang anak-anak kami temukan di cerita tersebut. Jadi dipersilakan untuk sekarang. Dimulai dari sekarang. Terima kasih. Baik anak-anak, Bapak sudah memberikan tugasnya masing-masing dan waktu kita juga sudah selesai. Jadi Bapak akan menyuruh satu persatu di antara kalian ini. Silakan mencari sebuah cerita yang ada di halaman ketiga dan tentukan di mana letak gagasan umum, paragraf deduktif, dan paragraf induktif, dan paragraf campuran. Nah, jadi sekarang Bapak akan memberikan waktu kepada anak kami Nita
untuk membaca sebuah cerita dan tentukan di mana letak gagasan umumnya. Dipersilakan. Sebelum itu, kondisi hukum Indonesia benar-benar sudah perhatikan dalam kurun waktu 50 tahun. Hukum Indonesia mengalami penurunan luas sebesar 64 juta hektare. Pemuka hutan ala di dataran rendah di Sulawesi telah memusnahkan. Oke, sebelum Anda duduk, anak akan duduk. Silakan berdiri saja. Apa yang menjadi gagasan umumnya dalam sebuah cerita yang telah anak kami baca? Sebelum itu, kondisi hutan Indonesia benar-benar sudah perhatikan. Oke, baik, terima kasih. Silakan duduk. Nah, sekarang saya berikan waktu kepada anak kami Julity Atitil Banua. Silakan baca, tentukan di mana letak paragraf induktif, dan paragraf campur. Dipersilakan. Baik, sesuai dengan tugas yang telah diberikan Bapak tadi dan kami telah mencarinya per kelompok. Jadi, yang pertama dulu kami membacakan suatu cerita, baik di paragraf deduktif, induktif maupun campuran. Yang pertama, contoh cerita di paragraf deduktif. Industri di negara kita mendorong didirikannya berbagai macam pabrik yang memproduksi beraneka ragam barang dan meningkat kesejahteraan masyarakat. Pabrik-pabrik itu memberikan lapangan kerja kepada ribuan tenaga kerja, baik yang berasal dari masyarakat di sekitar pabrik maupun di daerah lain. Dengan demikian, adanya berbagai pabrik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, dari contoh cerita pada paragraf deduktif ini yang menjadi gagasan umum terletak di bagian awal paragraf, yaitu industri di negara kita mendorong didirikannya berbagai macam pabrik yang memproduksi beraneka barang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, baik. Di paragraf induktif silakan dilanjutkan. Contoh cerita pada paragraf induktif yaitu gerakan pencinta alam dasar sadar lingkungan sehat telah dimulai menjala di kalangan remaja. Tidak sedikit pun perkumpulan pencinta lingkungan yang anggotanya terdiri atas pelajar, baik itu pelajar SMP, SMA maupun para remaja dari lingkungan pesantren. Keberanian untuk melakukan penelitian ilmiah semakin meluas, khususnya di tingkat SMA. Fenomena semacam itu merupakan bukti bahwa remaja pada tahun-tahun ini tidak selalu bernilai negatif. Jadi dari contoh paragraf induktif ini, dalam gagasan umumnya terdapat pada paragraf terakhir, yaitu yang menyatakan bahwa remaja pada tahun-tahun ini tidak selalu bernilai negatif. Oke, sekarang paragraf yang terakhir yaitu paragraf campuran. Silakan. Jadi contoh dari paragraf campuran yang menceritakan sebagai berikut. Saya berkeyakinan kalau Indonesia memfokuskan diri pada sektor agrobisnis, tidak ada negara lain yang mampu menagih kita. Memang masalah himpitan ekonomi yang sedang berlangsung telah mengoreksi nilai tukar kita. Dalam hal ini, pemerintah tidak perlu memaksa rupiah menguat. Akan tetapi, biarkan mekanisme pasar menentukan keseimbangannya. Pemerintah harus menyesuaikan diri terhadap nilai tukar yang ada dengan mendorong industri-industri yang mampu bertahan pada nilai tukar yang ada, yakni sektor agrobisnis. Bagi sektor agrobisnis, semakin melemah rupiah asal stabil akan semakin baik. Apabila sektor ini sudah berjalan dengan baik, tidak mustahil negara kita akan menjadi salah satu negara yang ekonominya tertangguh di dunia. Jadi dari contoh cerita paragraf campuran ini yang merupakan gagasan umum terletak di paragraf awal dan juga di paragraf akhir, yang menyatakan di paragraf awal mengatakan saya berkeyakinan kalau Indonesia memfokuskan diri pada sektor agrobisnis, tidak ada negara lain yang mampu menandingi kita. Dan gagasan umum di paragraf terakhir mengatakan apabila sektor ini sudah berjalan dengan baik, tidak mustahil negara kita akan menjadi salah satu negara yang ekonominya tertangguh di dunia. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah anak-anak kami tentukan. Nah, saya rasa anak-anak kami sudah mengerti semua mengenai materi ini. Buktinya saja dari beberapa
materi yang telah Bapak jelaskan, anak-anak kami sudah menentukan di mana letak gagasan-gagasan umumnya, baik itu gagasan umum, khusus, dan gagasan umum berdasarkan paragraf deduktif, induktif, dan sempurna. Nah, sebagai penutup acara pelajaran kita pada pagi hari ini, maka Bapak akan menjelaskan ulang atau menyimpulkan ulang bahwa teks eksposisi ini adalah argumentasi untuk meyakinkan orang lain. Nah, bagaimana cara kita meyakinkan orang lain dengan berbagai bukti? Ya. Kalau di konteks pelajaran tadi Bapak sudah menjelaskan bagaimana caranya, yaitu dengan mencari berbagai sumber, sehingga nanti para pembaca atau orang lain dapat menerima apa yang telah kita sampaikan itu. Nah, dalam menyimpulkan isi teks eksposisi ini terdapat dua gagasannya. Yang pertama yaitu gagasan khusus, dan yang kedua adalah gagasan umumnya. Nah, jadi setelah kita sudah menentukan di mana terletak gagasan umum dan letak gagasan khususnya, nah, sekarang kita masuk di bagian jenis paragraf berdasarkan gagasan umumnya. Nah, ada tiga ini: deduktif, induktif, dan sempurna. Jadi kalau dia dikatakan deduktif, ya, gagasan umumnya terdapat di awal sebuah paragraf atau di awal sebuah kalimat, cerita. Kalau dia dikatakan induktif, yaitu berasal dari akhir sebuah cerita. Ya. Kalau dia dikatakan campuran, maka dia itu paragrafnya itu, gagasan umumnya terdapat di awal dan juga terdapat di akhir sebuah cerita. Jadi itu dia mengenai bagaimana cara menyimpulkan isi teks eksposisi dalam sebuah cerita. Nah, sebagai lanjutan dari mata pelajaran yang kita pelajari hari ini, maka Bapak akan memberikan tugas kepada anak-anak kami. Coba dibuka LKPD elektronik yang telah Bapak buat di HP anak kami, ada di halaman 9. Contohnya itu nanti menjadi topiknya itu nanti judulnya itu nanti menjadi pribadi yang lebih baik, ya, oleh karya Tiani Juliansyah. Jadi silakan dibaca-baca, silakan dicari, ya. Nah, di situ nanti di belakangnya nanti ada petunjuk penggunaan mengerjakannya. Silakan berikan nama lengkapmu, kelasmu, kelompokmu, dan lain sebagainya. Silakan isi dan diserahkan minggu depan. Ya, kita akan masuk minggu depan lagi diserahkan. Jadi untuk tugas ini ada yang perlu dipertanyakan? Tidak, Pak. Seperti semua sudah mengerti, ya? Iya, Pak. Dan tugasnya juga harus selesai minggu depan karena sudah mengerti semua. Sebagai penutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Selesai. Jadi semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat berguna dan bermanfaat buat anak-anak kami semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Ya Allah.